Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Ini contoh pertama. PT Alternatif memperkirakan biaya overhead untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. Ini biayanya dalam juta rupiah. Ada biaya overhead di departemen produksi dan ada biaya overhead di departemen pemeliharaan. Departemen produksi terdiri dari departemen perakitan, finishing, dan pengemasan. Departemen pemeliharaan terdiri dari departemen pemeliharaan 1 dan pemeliharaan 2. Dari data historis, Departemen Pemeliharaan ini memberikan jasa pemeliharaan kepada Departemen Produksi dengan proporsi sebagai berikut. Nah, jadi ini walaupun bukan di Departemen Produksi ya, dia departemen tersendiri, ternyata biaya overhead ini itu untuk pemeliharaan Departemen Produksi. Jadi biaya overhead pabrik itu termasuk juga biaya overhead Departemen Pemeliharaan. Nah, ini yang 20 juta dan 50 juta ini ternyata digunakan untuk masing-masing perakitan, finishing, dan pengemasan dengan persentase yang sudah ada di tabel ini. Ada 45%, 30%, 25%, lalu pemeliharaan 2, 40%, 30%, dan 30%. Dari data tersebut, buatlah anggaran BOP untuk tahun 2021. Oke, sekarang kita ke Excel-nya. Nah, ini ya, ini sudah ada data-data yang kita butuhkan. Sekarang kita akan membuat anggaran BOP-nya. Nah, di sini BOP itu adalah yang digunakan untuk proses produksi, yaitu dari departemen perakitan. Sini ya, departemen perakitan, finishing, dan pengemasan. Nah, kemudian ternyata BOP-nya selain dari departemen produksi juga berasal dari departemen pemeliharaan 1 dan departemen pemeliharaan 2. Nah, ini kalau untuk departemen produksi sendiri sudah ada biayanya di sini. Nah, untuk yang pemeliharaan 1 berarti di sini adalah di departemen perakitan dia 45% dikali dengan 20 juta. Kita kunci, kita drag ke bawah. Nah, pemeliharaan 2 berarti dia persentase di sini dikali biaya BOP yang berasal dari departemen pemeliharaan. Nah, ini harusnya dikunci dulu ya, biar nggak gerak. Nah, lalu berarti total BOP-nya kita jumlahkan. Nah, kemudian di sini kita kasih angka totalnya. Nah, jadi sudah ada ya. Ini adalah anggaran biaya overhead pabrik untuk departemen perakitan, finishing, pengemasan, dan total. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Nah, ini contoh yang kedua adalah untuk tahun anggaran 2021, PT ABC mengestimasi BOP untuk triwulan sebagai berikut. Nah, ini BOP-nya terdiri dari pemeliharaan, penyusutan, perlengkapan, utilitas, sewa, asuransi, dan upah tidak langsung. Nah, ternyata BOP-nya di sini perilaku biayanya berbeda-beda. Ada yang fix, di sini fix ya, tidak ada variabelnya. Ini juga fix, ini juga fix, dan juga ada yang semi variabel. Ada komponen biaya tetap dan biaya variabelnya. Tidak ada yang variabel murni di sini. Kemudian dasar satuan kegiatan atau activity base yang ditetapkan oleh manajemen adalah jam kerja langsung. Nah, jadi peningkatan biaya variabel di sini berdasarkan peningkatan jam kerja langsungnya. Estimasi jumlah jam kerja langsung untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4 masing-masing 8.000 jam, 8.700 jam, 9.100 jam, dan 9.400 jam. Susunlah anggaran BOP tahun 2021 secara rinci berdasarkan unsur-unsur biaya dan
waktu. Jadi kita berdasarkan unsur biaya ini dan waktunya, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Dan dasar satuan kegiatan atau activity base-nya adalah jam kerja langsung. Jadi mencari BOP-nya menggunakan jam kerja langsung. Kita ke Excel. Ini nomor 2. Nah, di sini ya. Ini adalah unsur biayanya, ini adalah activity base-nya, jam kerja langsung di sini triwulan 1, 2, 3, dan 4. Berarti untuk anggaran BOP-nya ini sampai upah tidak langsung ya. Lalu di sini triwulannya. Nah, untuk pemeliharaan berarti ada komponen biaya tetap 6 juta, kita kunci. Lalu dikali ini 500 juga kita kunci. Dikali dengan jam kerjanya. Jadi biaya variabelnya itu meningkat proporsional dengan peningkatan jam kerja langsung. Jadi activity base dikalikan dengan berapa overhead rate-nya. Ini overhead rate-nya di sini. Lalu kita drag ke samping. Nah, ini dia. Ini bukan dikali ya di sini. Tahu saya ulangin ya. Jadi biaya tetap ditambah dengan biaya variabel kali dengan ininya overhead activity base-nya dikali dengan overhead rate-nya. Kan fix plus variable cost, bukan dikali harusnya. Terlalu besar. Nah, di sini ya. Drag ke samping. Oke, sekarang untuk penyusutan berarti nah di sini kan tidak ada biaya variabelnya ya, dia fix semua. Berarti dia sama. Di triwulan 1, 2, 3 semuanya sama. Nah, lalu mana lagi yang sama? Ini dan ini sewa dan asuransi ya yang sama ya. Sewa di sini. Oke, asuransi juga sama. Nah, lalu kita copy saja. Nah, sekarang perlengkapan. Perlengkapan di sini kita kunci lalu ditambah. Ini variabelnya dikunci dikali dengan jam kerja langsungnya. Oke. Nah, utilitas juga seperti itu. Fixnya ditambah variabel cost-nya atau overhead rate-nya dikali activity base-nya. Drag ke samping. Lalu upah tidak langsung juga sama, bagian fix-nya. Lalu ditambah variabelnya atau overhead rate-nya. Lalu dikali dengan activity base-nya di sini. Nah, ini adalah anggaran BOP untuk triwulan 1, 2, 3, 4 tahun 2021. Kita bikin totalnya. Kita jumlahkan. Ini juga di sini kita bikin total ya. Totalnya atau tahunannya ya. Drag ke bawah. Nah, ini adalah anggaran BOP untuk tahun 2021. Ini triwulan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalau kita lihat anggaran biaya overheadnya terdiri dari pemeliharaan, penyusutan, perlengkapan, utilitas, sewa, asuransi, upah tidak langsung. Kemudian perilaku biayanya untuk penyusutan itu fix, sewa fix, asuransi fix. Nah, yang lainnya itu ada semi variabel karena ada unsur tetapnya dan unsur variabelnya. Lalu di sini kita lanjut lagi ke contoh soal terakhir. Nah, di sini ya, PT Senang-Senang adalah perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil. Proses produksinya melewati departemen pola dan departemen penjahitan.
Jadi dalam satu departemen produksi itu ada departemen pola dan ada departemen penjahitan. Dalam proses produksi, PT Senang Senang menggunakan jasa dari berbagai departemen lainnya. Berikut adalah perkiraan rincian BOP dari PT Senang Senang untuk tahun 2021. Nah, di sini ya. Jadi BOP-nya itu terdiri dari upah tidak langsung, bahan pembantu, utilitas, asuransi, pemeliharaan, penyusutan, dan sewa. Ini ada komponen tetap dan ada komponen variabelnya. Yang murni fix itu adalah bahan pembantu, lalu penyusutan dan sewa. Nah, untuk satuan kegiatannya berbeda dengan contoh sebelumnya. Kan kalau contoh sebelumnya satuan kegiatannya itu adalah jam kerja langsung. Nah, kalau di sini ada yang jam kerja langsung, ada yang kilowatt hour, ada yang klaim per klaim, ini untuk asuransi per klaim ya, ada yang direct reparation hour di sini DRH. Lalu BOP memiliki satuan kegiatan yang berbeda-beda ya. Lalu berikut adalah data penggunaan satuan kegiatan dari setiap departemen produksi PT Senang Senang. Tadi kan ada departemen pola, ada departemen penjahitan. Ini adalah satuan jam kerja yang satuan kegiatan yang digunakan. Ada yang jam kerja langsung, KWH, klaim, dan direct reparation hour. Dari data tersebut kita diminta untuk membuat anggaran BOP PT Senang Senang tahun 2021. Nah, di sini dibagi menjadi dua departemen ya, ada departemen pola dan departemen penjahitan. Kita langsung ke Excel. Nah, ini sudah ada datanya. Nah, berarti kita punya upah untuk BOP-nya ada upah tidak langsung, bahan pembantu, utilitas, asuransi, pemeliharaan, penyusutan, dan sewa. Ini ada dua departemennya, ini ada triwulan 1 sampai triwulan 4 dan satuan kegiatannya udah jelas di sini. Sekarang kita akan membuat BOP-nya. Nah, di sini adalah biayanya. Lalu kita tarik ke bawah sampai sewa ya. Lalu kita insert satu baris dulu ya. Nah, ini ada departemen pola, ini saya copy aja deh. Departemen pola dan departemen penjahitan. Nah, kita copy di sini. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita mulai dengan upah tidak langsung. Upah tidak langsung di sini satuan kegiatannya adalah jam kerja langsung. Oke, untuk departemen pola berarti jam kerja langsungnya yang digunakan di triwulan 1 2000, triwulan 2 1800, triwulan 3 2200 dan triwulan 4 2500. Nah, ini ada data untuk departemen penjahitan. Nah, di sini karena ada yang tetap, berarti untuk tetap lalu ditambah dengan 5.000 ini variabel cost-nya, lalu dikali dengan jam kerja langsung, karena satuan kegiatannya jam kerja langsung ya. Jadi yang kita ambil hanya jam kerja langsung, tidak perlu mengambil kilowatt hour, klaim, dan direct reparation hour-nya. Lalu kita drag saja ke samping. Nah, sekarang kita ke unsur biaya kedua, yaitu bahan pembantu. Nah, bahan pembantu semuanya sama ya, 10 juta. Jadi di sini kita drag ke samping. Oke. Lalu untuk utilitas sekarang. Oke, saya ulangi ya. Seharusnya bukan seperti ini. Jadi karena apa? Karena kan ini kan biaya tetap ya. Jadi biaya tetap ini dinikmati oleh departemen pola dan departemen penjahitan. Nah, jadi biaya tetapnya sudah ada nih. Yang berubah itu adalah biaya variabelnya nih. Variabelnya
dinikmati oleh Departemen Pola, kalau ini 2000 jam kerja. Kemudian kalau di Departemen perakitan penjahitan itu ada 2400 di triwulan 1. Tapi semuanya sama, berangkat dari fixed cost yang sama, tinggal biaya variabelnya yang berbeda-beda. Jadi ini harusnya kita revisi terlebih dahulu. Ini kita langsung aja, karena ini adalah biaya overhead pabrik ya. Nah, langsung ke triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan ke-4 di sini. Biaya overhead pabrik, dalam satu pabrik ada Departemen Pola dan Departemen Penjahitan menggunakan biaya tetap yang sama untuk kedua departemen tersebut, jadi variabelnya akan berbeda. Nah, berarti di sini untuk biaya tetapnya sama, nah ini biaya variabelnya akan berbeda. Nah, ini ditambahkan lagi dengan 5.000. Nah, karena di sini 5.000 juga sama ya, cuman jam kerjanya aja yang berbeda, berarti dikali, ini kita buka kurung dulu. Ini kita perbaiki dulu ya. Ini tambah G3 ditambah K3. Nah, kita enter, baru kita drag ke samping. Nah, jadi biaya tetapnya ditambah dengan variabelnya dikali dengan 2000, ditambah lagi variabelnya dikali dengan 2400. Nah, karena semuanya sama-sama dikali 5000, berarti boleh juga dengan rumus atau dengan formula biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dikali G3 tambah K3, atau jam kerja langsung untuk triwulan 1 Departemen Pola dan jam kerja langsung triwulan 1 Departemen Penjahitan. Kita drag ke samping. Nah, di sini karena sama fixed cost, berarti tiap triwulannya akan sama. Kemudian yang sama lagi untuk fixed cost yang di bawah ya, penyusutan dan sewa. Di sini ini sama. Ini kita samakan, di triwulan berapapun jumlahnya tetap sama. Nah, sekarang utilitas itu adalah satuan kerjanya adalah kilowatt hour. Berarti di sini fixed cost lalu ditambah variable cost F4 ya, dikali dengan ini ditambah yang triwulan 1 Departemen Penjahitan, dan seterusnya. Ini juga seperti itu. Ini apa namanya, asuransi ya, asuransi berarti 15 juta ditambah variabel cost-nya dikali klaimnya. Nah, ini ditambah ya. Kita drag ke samping. Nah, lalu di pemeliharaan juga sama, fixed cost ditambah variable cost dikali direct reparation hour ya, satuan kegiatannya ditambah yang di samping. Oke, kita drag ke samping. Nah, ini berarti totalnya dalam setahun ya. Ini juga totalnya. Nah, jadi ini adalah anggaran
BOP PT Senang-Senang tahun 2021 dengan satuan kegiatan yang berbeda-beda. Jadi upah tidak langsung satuan kegiatannya adalah jam kerja langsung, utilitas itu adalah kilowatt hour, asuransi itu klaim satuan kegiatannya, lalu pemeliharaan itu adalah direct reparation hour di sini. Nah, lalu untuk BOP-nya perlu diingat di sini kan ada komponen tetap dan variabel. Nah, karena dia tetap mau digunakan oleh departemen apapun, yang tetap ini akan sama ya, tidak bertambah. Yang akan berubah itu adalah variabel, variabelnya akan berubah mengikuti satuan kegiatan masing-masing departemen. Oke, sekarang kita lihat, kita udah mengerjakan yang ini. Nah, itu aja untuk anggaran biaya overhead pabrik. Sebenarnya kalau untuk pembahasan lebih lanjut tentang alokasi overhead itu ada bahasan sendiri di materi akuntansi biaya. Silakan kalian lihat lagi materinya kalau misalnya tertarik bagaimana sih biaya biaya overhead itu dialokasikan untuk masing-masing departemen. Nah, kalau yang biasanya di cost accounting itu, akuntansi biaya itu sampai mengalokasinya ke produk. Kalau kita kan tidak per produk, kita hanya mengalokasikan ke satu pabrik saja atau satu departemen produksi, itu terdiri dari beberapa departemen. Oke, kalau misalnya masih ada yang bingung, silakan bisa kontak saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.